Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai publik, masih bersama saya gitu kan, Ria Luli dari Ruang Publik. Nah, kali ini ada yang sedikit berbeda nih dari Ruang Publik. Kali ini Ruang Publik akan berbincang santuy gitu kan, dalam podcast kali ini dengan salah satu narasumber yang pastinya luar biasa dan tentunya masih membahas tentang pendidikan. Nah, siapakah narasumbernya? Tentunya penasaran ya. Jadi di sini ada Kak Tengku Novenia Yahya. Tentunya kakak ini adalah salah satu pemuda yang sangat menginspirasi gitu kan. Sudah cantik, smart, dan juga tentunya luar biasa. Nah, jadi kali ini kita akan berbincang hangat kayak itu kan dengan Kak Tengku, atau kita panggil dengan panggilannya Kak Novi ya, Kak Novi. Yeah. Jadi Kak Novi ini merupakan salah satu alumni dari Universitas Riau, alumni dari Pendidikan Fisika angkatan 2013. Juga Kak Tengku ini adalah dulunya Mawapres Unri, Mawapres utama Unri di tahun 2016 ya, Kak? Iya, benar. Luar biasa. Dan sekarang aktivitasnya Kak Novi menjadi guru ya, Kak? Iya. Guru Alhamdulillah. Di salah satu sekolah. Di mana, Kak? Di SMA Negeri 2 Rambah Hilir di Kabupaten Rokan-Hulu. Di Rokan-Hulu ya, Kak? Iya. Nah, kali ini kita akan membahas, kita di sini santai aja ya, Kak, nggak formal gitu. Jadi diskusi aja gitu kan. Jadi di sini akan membahas tentang pendidikan, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Jadi kan selama pandemi COVID-19 ini, kita proses belajar mengajarnya itu kan daring kayak gitu. Nah, yang pertama kali nih mau nanya nih, pandangan kakak terkait sistem pendidikan di masa daring ini gimana sih, Kak? Pandangan kakak. Ya, terima kasih sebelumnya kepada Ria dan teman-teman dari Ruang Publik atas kesempatan sharingnya. Mungkin di sini saya lebih berbicara sebagai salah seorang praktisi gitu ya, karena saya juga bukan berarti seseorang yang paling ahli atau yang benar-benar tahu seluk-beluk pendidikan, tapi mungkin beberapa pengalaman yang saya miliki mungkin bisa saya bagikan pada hari ini kepada teman-teman. Kalau ditanya misalnya terkait bagaimana kebijakan pendidikan selama pandemi COVID-19, ya sebagaimana yang publik juga sudah ketahui barangkali ya bahwa sejak bulan Maret 2020 ketika COVID-19 juga turut terdampak di Indonesia, maka sejak saat itu juga berbagai sektor termasuk pendidikan juga ikut kena imbasnya. Nah, salah satu konsekuensi yang harus diterima Pak sampai hari ini adalah proses belajar mengajar di Indonesia dilakukan secara daring. Nah, tetapi walaupun begitu, ada juga beberapa sekolah yang menerapkan sistem blended learning. Jadi antara luring dan daring itu dikombinasikan. Ada juga yang menerapkan sistem home visit. Jadi gurunya yang datang ke rumah-rumah siswanya. Kemudian siswanya dibagi menjadi beberapa kelompok belajar. Kalau ditanya bagaimana opini atau pendapat saya, sebenarnya pemerintah kaget, para pelaku pendidikan juga kaget. Pelaku pendidikan di sini maksudnya guru dan siswa juga kaget. Ya semuanya kaget dengan situasi yang seperti ini. Karena yang dulunya mungkin kita tidak pernah dipersiapkan untuk menghadapi pembelajaran secara daring, mau tidak mau dipaksa untuk daring gitu. Karena demi keselamatan bersama untuk meminimalisir yang namanya penularan virus corona. Kalau terkait dengan kebijakan pemerintah, menurut saya itu adalah langkah yang sudah tepat ya diambil pemerintah dengan cara membuat siswa belajar dari rumah dengan menggunakan sistem daring. Nah, tetapi memang kita harus akui masih sangat banyak sekali kekurangan dari sistem pembelajaran daring ini. Walaupun pemerintah sudah turut juga mengambil langkah seperti penyederhanaan kurikulum, kemudian juga penyaluran bantuan kepada siswa-siswi berupa kuota, juga untuk para guru, untuk para dosen gitu ya. Tetapi memang kita harus akui bahwa sistem pembelajaran jarak jauh ini belum bisa sepenuhnya dikatakan efektif karena masih banyak terkendala di sana-sini.
seperti ekonomi kita yang belum merata, menyebabkan siswa-siswi memiliki gawai yang tidak sepenuhnya terpenuhi sampai ke pelosok daerah gitu. Belum lagi koneksi internet yang juga tidak semua daerah stabil seperti itu. Belum lagi kondisi psikologis siswa, guru, juga orang tua yang siap menghadapi pembelajaran jarak jauh. Ini juga menjadi kendala karena selama ini mindset orang Indonesia ya, di negara kita ini yang namanya belajar itu siswa datang ke sekolah, ya terjadi proses belajar mengajar di sekolah. Sehingga ketika dibuat pembelajaran dari rumah, itu semuanya kaget dan pasti psikologis terdampak, kemudian juga pengetahuan siswa terdampak, karakter siswa terdampak, berbagai macam aspek terdampak. Nah, tapi satu hal yang saya yakini, kita semua bisa melewati ini meskipun sistem yang diambil pemerintah ini belum sempurna, belum efektif, tapi perlahan kita harapkan kita bisa masuk kembali dalam kondisi normal dan pandemi ini bisa segera berakhir dan sekolah bisa kembali dibuka. Itu aja sih. Ya, Kak. Jadi kita agak kaget juga kan, Kak, baik itu guru, siswa maupun mahasiswa, dosen dan pemerintah pun mungkin kaget gitu kan terkait dengan sistem pembelajaran daring ini. Nah, Kakak sebagai guru gitu kan, jadi mau tanya nih, kira-kira apa sih gitu Kak metode pembelajaran yang bisa digunakan selama masa pandemi COVID-19 ini gitu, selama pembelajaran daring ini? Kalau terkait metode pembelajaran ini juga disesuaikan dengan sumber daya manusianya ya. Pertama sumber daya gurunya, kemudian sumber daya siswanya juga. Selanjutnya juga disesuaikan dengan tingkat ekonomi siswa, tingkat ekonomi guru juga. Tingkat ekonomi ini nanti berkaitan dengan bagaimana siswa-siswi, guru ataupun dosen ini memiliki gawai yang memadai untuk proses belajar mengajar secara daring. Kemudian juga disesuaikan dengan kultur daerah masing-masing. Jadi memang kalau kita berbicara tentang metode, nggak bisa disamakan metode yang digunakan oleh anak-anak di daerah dengan sekolah-sekolah di perkotaan. Kalau untuk sekolah-sekolah di perkotaan, menurut saya sudah umum ya anak-anaknya sudah melek teknologi, melek digital, bahkan orang tuanya juga udah nggak gagap lagi sama yang namanya teknologi. Pada umumnya kalau sekolah-sekolah di kota-kota besar itu sudah menggunakan Google Meet atau Zoom meeting untuk melakukan proses belajar mengajar secara daringnya, sehingga guru dan siswa tetap bertatap muka tetapi secara virtual. Nah, tetapi di beberapa daerah, terutama untuk daerah-daerah yang mungkin ekonomi orang tua siswa itu dari kelas menengah ke bawah ya, itu mungkin masih minim intensitasnya menggunakan metode dengan virtual meeting, menggunakan Google Meet atau Zoom meeting. Nah, kebanyakan masih menggunakan aplikasi pesan seperti WhatsApp, bahkan ada juga beberapa sekolah yang menggunakan Facebook Messenger, saking kan siswa-siswinya mungkin belum mampu untuk mengoperasikan WhatsApp gitu. Ada juga melalui Telegram, kemudian ada juga melalui Google Classroom. Ini paling banyak sih menurut saya yang menggunakan Google Classroom ini, karena di sana sudah terintegrasi semua segala sesuatunya, mulai dari absen juga tugas materi dan segala macamnya. Nah, ada juga beberapa sekolah yang menggunakan aplikasi pendukung, penyedia pembelajaran pendukung seperti Ruang Guru, ada Kuiper juga, ada Zenius, dan segala macamnya. Nah, jadi ini tergantung kepada kebutuhan guru, kebutuhan sekolah, dan kemampuan siswa. Menurut saya seperti itu sih. Jadi pada umumnya kalau ditanya metode ya, kalau secara daring ya seperti yang saya sampaikan tadi, tapi ada juga yang memilih secara luring, secara luar jaringan. Jadi siswa datang ke sekolah itu misalnya sekali seminggu untuk jemput materi, jemput tugas. Minggu depannya nanti antarkan lagi ke sekolah, itu yang secara luring. Ada juga yang secara blended learning, artinya mengkombinasikan antara daring dan luring gitu. Jadi ada pembelajaran secara online-nya, ada juga aktivitas secara offline-nya. Mungkin ketemu gurunya sekali seminggu atau sekali 2 minggu kayak gitu. Ada juga home visit. Ini home visit kalau saya lihat rata-rata anak-anak sekolah dasar atau sekolah menengah pertama sih, anak SMP. Jadi gurunya datang ke rumah siswa dengan mengumpulkan beberapa siswa. Jadi misalnya sekali seminggu guru itu datang ke rumah si A ini nanti ada beberapa siswa yang mungkin tetangga-tetangganya juga yang satu sekolah
sehingga gurunya mengajar di sana. Ada juga yang menggunakan sistem home visit. Secara umum yang saya ketahui seperti itu sih ya metode yang digunakan. Jadi selama pembelajaran daring ini Kak, tentunya pasti ada dampak positif dan juga dampak negatifnya ya Kak terhadap terhadap siswa kayak gitu kan. Nah, kalau dari pandangan Kakak gitu kan, dari sistem daring ini apa sih Kak dampak positif atau kelebihan ataupun kekurangan dari sistem daring ini gitu? Kalau ditanya, ya kalau misalnya ditanya apa dampak positifnya, yang pertama yang paling saya rasakan lebih hemat ruang dan lebih hemat waktu. Itu yang paling jelas ya. Karena kalau biasanya kita belajarnya secara tatap muka langsung atau secara offline, kita harus ke sekolah dulu, menghabiskan waktu di perjalanan gitu ya. Nah, sementara ini kita cukup dari rumah, sehingga waktu untuk ke sekolah tadi bisa lebih diminimalisir. Kemudian juga lebih hemat ruang yang jelas ya. Kalau misalnya selama ini mungkin kita butuh banyak kelas untuk proses belajar mengajar dengan siswa, tapi ketika belajar secara daring, ya kita cuma butuh gawai aja, butuh laptop atau butuh HP aja untuk melakukan proses belajar mengajar daring. Itu yang pertama. Yang kedua, pelaku pendidikan ya, praktisi pendidikan lebih melek digital sih menurut saya. Jadi baik siswanya atau gurunya itu sama-sama terpacu untuk mau tidak mau mempelajari yang namanya teknologi. Jadi yang selama ini mungkin barangkali ada Bapak Ibu guru yang cuek gitu ya dengan aplikasi WhatsApp atau cuek dengan Telegram atau nggak mau tahu sama sekali bagaimana menggunakan Google Classroom. Mau tidak mau ketika ada ketika ada proses belajar mengajar secara daring seperti ini, ya harus belajar gitu kan. Diri guru itu terpaksa untuk belajar mau tidak mau gitu. Dan siswa juga yang selama ini barangkali mungkin cuek dengan aplikasi-aplikasi bermanfaat untuk belajar, misalnya yang hanya memanfaatkan HP untuk game online gitu. Mau tidak mau ya harus jadinya belajar juga. Oh, ternyata ada loh aplikasi-aplikasi belajar kayak Ruang Guru atau Google Classroom yang bisa membantu proses pembelajaran. Itu manfaat yang kedua. Manfaat yang ketiga, ini barangkali tidak dirasakan oleh seluruh siswa ya, tapi saya yakin ada beberapa siswa yang merasakan ini. Ada bonding yang terbentuk antara anak dan orang tua yang lebih erat gitu. Jadi bagi yang orang tuanya perhatian kepada anaknya, itu jadi lebih dekat dengan anaknya karena anaknya lebih banyak belajar di rumah. Kemudian orang tua juga mungkin lebih merasakan bahwa oh ternyata selama ini mungkin aku kurang mendidik anakku gitu. Nah, dengan adanya proses belajar dari rumah ini, orang tua jadi lebih care dengan anak-anaknya. Tapi tidak menutup mata juga ya sebaliknya kekurangannya gitu. Bahwa ada orang tua yang juga stres untuk mengajar anaknya, untuk mendampingi anaknya gitu karena ketidaksiapan mental gitu. Karena selama ini yang mereka tahu barangkali selama sekolah itu ya guru yang membimbing, orang tua taunya anak pergi sekolah pulang udah beres ke rumah kayak gitu. Ternyata mengajar itu nggak semudah itu. Orang tua juga mengeluh, orang tua stres itu salah satu kekurangannya juga. Nah, kemudian kekurangan yang berikutnya adalah tidak semua siswa ataupun guru memiliki gawai dan koneksi internet yang memadai. Jadi apalagi untuk guru-guru senior yang mohon maaf mungkin yang usianya sudah 50 tahun ke atas gitu ya, yang mungkin sudah enggan untuk belajar teknologi itu kesulitan untuk menyesuaikan pembelajaran dengan menggunakan online ini. Kemudian juga siswa-siswi yang juga barangkali selama ini menggunakan HP-nya hanya untuk WhatsApp gitu ya. Banyak juga yang kebingungan kalau harus ikut Google Meet atau Zoom meeting juga yang akhirnya juga membuat mereka juga stres gitu ya. Kemudian juga koneksi internet ya. Barangkali ada juga siswa yang dia punya gawai gitu, punya laptop atau punya HP, tapi tinggalnya di daerah yang koneksi internetnya belum stabil. Nah, itu juga jadi kendala bagi mereka, sehingga ini menjadi kekurangan bagi siswa-siswi ini. Kemudian kekurangan yang terakhir menurut saya adalah kebosanan yang berdampak kepada psikis siswa atau psikis guru ataupun pengajarnya atau dosen gitu ya. Kita tidak dapat memungkiri bahwa rasa jenuh atau bosan itu juga ada, dan kalau misalnya tidak pandai-pandai menyiasatinya, ini berdampak kepada kesehatan mental, baik itu siswa ataupun guru. Ya, yang namanya orang selama ini terbiasa beraktivitas di luar rumah,
tiba-tiba semuanya harus dipindahkan ke rumah, itu juga sedikit banyaknya menimbulkan kebosanan, kejenuhan yang pada akhirnya kalau tidak pandai-pandai dikelola dengan baik, ini juga menimbulkan stres kepada siswa dan dan guru. Menurut saya itu sih, Ria. Yeah. Nah Kak, tadi kan pas juga nih, Kakak tadi ada membahas tentang koneksi internet atau akses internet gitu kan. Kalau di Indonesia ini tentunya kan banyak sekali daerah-daerah terpencil gitu kan yang belum mendapatkan akses internet. Jadi guru maupun siswa itu sangat kesulitan jika melaksanakan proses daring ini. Nah, sebagai seorang praktisi, Kak Novi, apa sih solusi yang bisa ditawarkan gitu terhadap daerah-daerah terpencil agar mereka juga tentunya mendapatkan pendidikan yang sama gitu kan selama masa daring ini? Kalau terkait solusi, mungkin saya hanya bisa memberikan opini gitu ya. Kalau solusi konkret, rasanya bukan kapasitas saya untuk memberikan itu, karena ini balik lagi sebenarnya banyak kaitannya kepada pemerintah ya, terkait penyediaan koneksi internet ini. Jangankan internet gitu, listrik aja masih ada daerah yang belum dapat listrik, walaupun Indonesia udah 76 tahun merdeka gitu. Nah, kalau kita ngomongin koneksi internet ini, memang butuh peran antara pemerintah setempat ya, mulai dari desanya juga, kelurahan, kecamatan, kabupaten, sampai nanti ke kementerian, apa itu Kominfo ya, kemudian Kemdikbud dan segala macam kementerian yang terkait ya, segala pihak yang terkait. Nah, tapi mungkin solusi yang bisa ditawarkan yang pertama tadi yang sudah pernah dijalankan oleh beberapa sekolah, kalau yang saya perhatikan dari baca berita juga, itu dengan home visit tadi. Jadi memang tidak dipaksakan, ya mau gimana kalau misalnya kita nunggu misalnya di desa ini harus masuk internet dulu, ya mau sampai kapan? Mungkin ya seperti itu kondisinya kan. Akhirnya sekolah itu memilih untuk ya gurunya yang home visit ke rumah siswanya. Itu yang pertama. Yang kedua, juga ada beberapa desa yang menginisiasi kantor desanya menyediakan layanan seperti WiFi gitu. Jadi nanti siswa-siswi sekolah itu datang ke desa itu ke kantor desa secara bergantian, nanti memanfaatkan yang namanya akses layanan WiFi yang tersedia di sana. Ada juga yang berinisiatif warga gitu ya, warga setempat yang saya lihat juga di berita, yang ekonominya mungkin dikatakan mampu atau bagus gitu, mereka menyediakan WiFi gitu, nanti anak-anak kalau mau datang ke rumah itu bebas untuk menggunakan WiFi secara gratis. Menurut saya solusi-solusi seperti ini kalau misalnya dijalankan secara maksimal itu dapat sangat membantu siswa-siswi kita di daerah yang jauh dari koneksi internet untuk tetap bisa melangsungkan proses pembelajaran secara online. Oke, luar biasa, Kak. Nah, Kak, tadi juga Kakak ada menyinggung sedikit gitu kan mengenai pembelajaran daring ini terkadang membuat mahasiswa ataupun siswa itu bosan gitu kan untuk belajar. Biasanya mereka mungkin datang ke sekolah, datang ke kampus gitu kan, bertemu dengan kawan-kawan, kemudian belajar tatap muka dengan guru. Sekarang mereka harus memperhatikan HP, maksudnya harus di depan gadget mereka, di depan laptop mereka. Tentu mereka bosan ya kan, Kak. Apalagi mungkin beberapa siswa gitu kan, beberapa mahasiswa tuh ketika mereka melakukan pembelajaran daring mungkin sambil rebahan kayak gitu kan. Jadi apa sih Kak gitu kan tips dari Kakak untuk mengatasi kebosanan yang dirasakan oleh pelajar atau mahasiswa maupun siswa tersebut. Jadi mereka itu tetap gitu kan, tetap fokus belajar walaupun itu dalam suasana daring kayak gitu. Iya, yang pertama berangkat dari mindset ya, itu yang paling utama menurut saya. Kalau menurut, saya lupa ini teorinya siapa, tapi yang dikemukakan oleh seorang ahli ini, Carol Dweck kalau nggak salah ya namanya, dia mengemukakan secara umum itu ada dua pola pikir manusia. Yang pertama ada fixed mindset, yang kedua ada growth mindset. Fixed mindset ini adalah pola pikir yang menganggap bahwa suatu tantangan itu nggak bisa dipatahkan, dan ketika kita menghadapi suatu rintangan, maka kita ya sudah pasrah dengan tantangan itu dan akhirnya membuat diri kita tidak mau berkembang. Nah, tapi yang kedua, teori growth mindset adalah teori orang-orang yang berpikir bahwa tantangan atau rintangan adalah peluang untuk semakin menjadi pribadi yang berkembang.
Nah, kalau kita menggunakan pola pikir yang pertama, fixed mindset, ya endingnya seperti itu. Ketika misalnya kuliah daring atau belajar daring, kita merasa udah lemas duluan, kita nggak mau berusaha untuk belajar dengan nyaman, kita lebih banyak ingin rebahan gitu ya. Kemudian juga kita menganggap bahwa hal ini adalah membosankan, kita menganggap bahwa pandemi ini membatasi ruang gerak kita untuk beraktivitas dan untuk belajar pada khususnya. Nah, tapi kalau misalnya kita menggunakan pola pikir growth mindset, maka kita akan berpikiran bahwa oke, pandemi ini ada, tapi bukan berarti ini menghalangi saya untuk terus berkembang. Saya masih tetap bisa belajar walaupun secara online. Nah, kemudian bagaimana cara kita untuk menjadi orang yang growth mindset ini? Ya, banyak hal ya. Mungkin barangkali yang pertama bisa dilakukan adalah berusaha tetap bangun pagi seperti biasanya, meskipun belajarnya dari rumah, kemudian tetap mandi pagi gitu ya, tetap dandan yang rapi, maksudnya bersiap-siap berpakaian rapi, jadi jangan bangun tidur masih pakai baju tidur, belum mandi, langsung ikut kuliah online, itu kan nggak segar gitu. Tapi bagaimana aktivitas kita sehari-hari ketika kita sekolah secara tatap muka atau kuliah secara tatap muka, ya buatlah seperti itu aktivitas kita. Jadi tetap bangun pagi, tetap mandi, tetap sarapan, kemudian bersiap di depan laptop atau bersiap di depan HP untuk mengikuti proses pembelajaran. Jadi berusaha untuk memiliki orang yang memiliki growth mindset. Yang kedua adalah tetap terkoneksi dengan orang lain, meskipun secara virtual. Jadi jangan memutus silaturahmi gitu. Kalau apalagi kalau mahasiswa kan udah paham bagaimana untuk video call barangkali ya, bagaimana untuk menggunakan Zoom meeting, Google Meet gitu. Yang itu nggak hanya bisa dimanfaatkan untuk belajar, tapi juga bisa untuk ketemu teman-teman sekelas gitu, teman-teman seangkatan seperti itu. Nah, untuk siswa-siswi juga yang saya rasa anak-anak zaman sekarang, apalagi kalau misalnya anak SMA, anak SMP, itu udah tahu gimana video call, gimana menggunakan aplikasi-aplikasi yang bisa langsung kelihatan videonya gitu ya. Nah, jadi nggak ada salahnya juga sesekali adakan temu virtual dengan teman-teman sekelas atau teman-teman seangkatan. Supaya supaya kita tetap terkoneksi dengan orang-orang di sekitar kita sehingga kita tidak merasa sendirian. Kita tetap menjalin silaturahmi dengan teman-teman kita. Kemudian yang ketiga yang bisa dilakukan adalah pada pandemi ini menurut saya banyak sekali ruang belajar yang terbuka sangat lebar dan ini merupakan salah satu dampak positifnya. Banyak free webinar, kemudian juga banyak free live Instagram gitu. Kemudian juga banyak kelas online walaupun nggak secara Zoom meeting atau Google Meet, ada juga yang secara Telegram atau juga ada via WhatsApp gitu. Nah, coba sesekali ikuti kelas-kelas ini. Saya pribadi untuk sedikit berbagi ya teman-teman, saya sejak pandemi itu saya selalu menargetkan dalam sebulan itu saya harus ikut minimal 2 kelas online. Minimal 2 kelas ini bukan saya sebagai pembicara atau narasumber, tapi saya sebagai peserta gitu. Supaya apa? Supaya saya mungkin bisa lebih untuk mengatasi kejenuhan tadi ya. Jadi belajar ilmu baru gitu, belajar wawasan baru, barangkali nanti juga ketemu teman online yang baru gitu. Dan ini menurut saya sangat membantu sekali membuat pikiran kita keluar dari kejenuhan aktivitas sehari-harinya kita. Kemudian yang keempat, yang bisa dilakukan juga adalah coba melakukan hobi. Jadi bagi mungkin yang hobinya menulis, bisa rutin menulis. Misalnya 1 minggu itu ada menulis berapa jurnal gitu ya, jurnal harian. Kemudian bagi yang suka mungkin main musik, nah coba diasah kemampuan main musiknya. Bagi yang suka menggambar, ya coba menggambar. Yang suka memasak, eksplor berbagai resep gitu. Yang intinya adalah jangan beraktivitas itu monoton gitu, tapi selingi juga dengan aktivitas hobi kita. Saya pikir kalau misalnya kita menerapkan 4 poin ini tadi, kejenuhan itu bisa kita atasi juga. Dan terakhir ya, tadi 4 jadinya 5 deh. Terakhir mungkin yang bisa dilakukan juga ya teman-teman coba juga, nggak apa-apa sesekali keluar rumah, tapi asalkan tetap menggunakan protokol kesehatan. Keluar rumahnya ya mungkin yang jelas tidak menemui keramaian gitu ya, mungkin belanja ke swalayan gitu, atau mungkin ke rumah tetangga, ke rumah teman seperti itu. Yang intinya adalah bertemu dengan orang di dunia nyata seperti itu, tapi tetap menggunakan protokol kesehatan. Karena kalau dari teman-teman yang anak-anak medis yang saya dengar
justru ketika misalnya kita hanya mengurung diri di rumah, kita tidak keluar rumah sama sekali, itu justru tidak membantu imun kita menjadi lebih baik. Kita harus tetap ketemu dengan orang, supaya imun kita juga terlatih menjadi lebih baik. Tapi dengan catatan, bertemunya tidak dalam kerumunan gitu, dengan tidak abai protokol kesehatan, tetap menggunakan protokol kesehatan supaya kita tetap waras. Seperti itu. Luar biasa ya Kak. Jadi sebenarnya COVID ini bukan suatu tantangan, yang bukan suatu hambatan gitu kan Kak. Kita harus pandai-pandai untuk menjadikan COVID ini sebagai peluang agar kita tadi grow mindset gitu kan. Untuk menjadikan kita lebih memiliki kapasitas-kapasitas di COVID ini gitu. Nah Kak, jadi Kak, selama yang saya lihat gitu kan, kalau tadi kita membahas tentang bagaimana gitu kan siswa maupun mahasiswa gitu bosan terhadap pembelajaran daring, juga kebanyakan dari ini khususnya banyaknya mahasiswa gitu ya Kak. Mereka itu ketika dalam pembelajaran daring gitu kan, banyak yang mungkin karena kesempatan bisa off cam, mereka sambil rebahan atau mungkin sambil pergi-pergi gitu kan Kak, sambil melaksanakan aktivitas yang lain. Itu kalau dari pandangan Kakak gitu kan, gimana gitu kan Kak? Tentu itu sangat berpengaruh ya mungkin ya Kak sama etika belajar dari mahasiswa tersebut gitu kan. Nah, mungkin ya Kak bisa kasih pandangan kayak gitu kan, atau mungkin tips biar mereka nggak seperti itu. Iya, yang disampaikan Ria tadi benar ya, walaupun saya tidak merasakan kuliah online, tapi banyak sekali kita lihat berita di media sosial yang fenomena seperti itu, yang ketika dosennya lagi memaparkan materi, seluruh mahasiswanya off cam gitu ya. Bahkan ada yang sambil masak, sambil rebahan, dan berbagai macam aktivitas lainnya. Yang pertama, menurut saya, kalau misalnya dosennya mengizinkan untuk off cam, it's okay off cam. Tetapi bukan berarti membuat kita pergi dari kelas tersebut. Beda ceritanya kalau sama dosen si A ini boleh kok off cam. Ya udahlah, aku hidupin aja aplikasinya, terus aku pergi ke pasar, pergi kemana gitu. Itu menurut saya tidak etis ya, tidak sopan. Nah, itu yang pertama. Tapi kalau misalnya dosennya bilang nggak apa-apa off cam untuk menghemat kuota kayak gitu, kita tetap berada di situ, kita tetap mendengarkan off kamera nggak masalah. Nah, tapi rebahan menurut saya itu bukan ciri-ciri mahasiswa yang, maksudnya kalau ketika on cam ya, bukan ketika off cam. Ketika on cam sambil rebahan, menurut saya itu bukan ciri-ciri mahasiswa yang baik, dan termasuk mahasiswa yang tidak menghargai gurunya, tidak menghargai dosen menurut saya. Nah, lagi pula belajar sambil rebahan menurut saya itu tidak efektif gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang selama ini kuliah daring sambil rebahan, mungkin boleh disurvei kali ya, berapa persen yang bisa masuk ke diri teman-teman pelajaran yang disampaikan oleh dosen atau oleh guru kayak gitu selama rebahan. Karena yang namanya rebahan itu bawaannya kan malas gitu. Itu memicu diri kita untuk tidak semangat belajar. Jadi bagaimana mungkin kita bisa menerima pembelajaran dengan baik kalau posisi belajar kita aja tidak baik. Nah, itu yang berikutnya. Saya lupa ini nomor berapa. Nah, kemudian satu lagi yang harus diingat, sebenarnya salah satu hikmah dari COVID-19 ini adalah memang menguji karakter seseorang menurut saya, Ria. Artinya seperti ini, kalau misalnya kita belajar di kelas secara tatap muka, mungkin dosen bisa melihat perilaku kita secara langsung. Nah, tetapi ketika kita belajar di rumah, apalagi di dalam kamar sendirian gitu ya, yang tahu apa yang kita lakukan itu hanya diri kita dan Allah gitu kan. Hanya diri kita dan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ketika kita membohongi dosen, kan artinya membohongi dosen tuh ngomongnya, iya saya ikut belajar, udah absen gitu kan, kemudian udah hadir di Zoom meeting, tapi kameranya di off kan, kemudian dia pergi main ke sana kemari gitu atau tidak mendengarkan, berarti tidak amanah gitu kan, berarti tidak menghargai dosen, dari segi etika itu kena juga, dan ingat di akhirat menurut saya itu juga dihitung gitu, dihitung oleh Allah gitu kan, karena sesuatu yang segala sesuatu yang kita lakukan di muka bumi ini ada perhitungannya. Mungkin kita bisa membohongi guru kita, bisa membohongi dosen kita, tetapi kita nggak bisa membohongi malaikat, nggak bisa membohongi Allah seperti itu. Itu bakal tetap dihitung sebagai dosa menurut saya seperti itu. Jadi bagi teman-teman mungkin yang selama ini khilaf ya, bisa memikirkan itu kembali matang-matang, bahwa bisa jadi juga karena
tindakan membohongi dosen seperti itu, ilmu dari dosen itu yakinlah nggak akan berkah. Nah, keberkahan seorang guru, keberkahan seorang dosen, yang saya percayai itu turut mendongkrak kesuksesan seseorang. Orang yang bukan patuh ya, maksudnya orang yang sopan santun, orang yang etikanya baik kepada dosennya, kepada gurunya, yakinlah dia akan menjadi orang yang sukses. Dan sudah banyak contohnya. Kalau kita mau tanya ya sama orang yang pada hari ini kita lihat mungkin memiliki kesuksesan, karir yang bagus, kehidupan yang baik, dia adalah orang yang hormat sama guru-gurunya. Nah, tapi kalau dengan kita mengambil langkah rebahan, membohongi dosen, off cam dan segala macamnya, saya yakin ilmunya nggak berkah dan bisa berpengaruh terhadap karir kita di masa yang akan datang seperti itu. Nah, satu hal lagi terakhir yang ingin saya sampaikan adalah saya kan sebagai seorang guru juga, guru ataupun dosen itu juga kaget dengan pembelajaran daring. Guru ataupun dosen itu juga berusaha untuk menghadirkan proses pembelajaran secara daring yang menyenangkan. Bagaimana supaya siswanya tidak bosan, bagaimana supaya mahasiswanya tidak bosan. Dia akan berusaha semaksimalnya. Pagi, siang, malam menyiapkan pembelajaran, bahkan ada dosen yang udah tua ya, kalau kita baca cerita-ceritanya di media sosial banyak pertebaran, ada yang rela sampai kursus gitu, sampai berlatih supaya mahir menggunakan Zoom Meeting, Google Meeting, bagaimana menggunakan Google Classroom gitu. Kayak di tempat kerja saya aja ada guru yang usianya udah lebih dari 55 tahun gitu, sampai rela untuk berlatih bagaimana menggunakan Google Classroom, aplikasi-aplikasi online supaya anak-anak muridnya tetap bisa mengakses pembelajaran dari dia. Tahu-taunya siswanya menanggapi dengan seperti itu, dengan tidak baik, dengan off kamera, yang join di kelas cuma beberapa orang, tidak mengerjakan tugas, tidak absen seperti itu. Itu menyakiti hati dosen ataupun guru yang sudah berupaya semaksimal mungkin. Dan sekali lagi, balik lagi ke tadi yang saya sampaikan, ketika hati dosen atau guru itu tersakiti, maka yakinlah ada keberkahan di sana, akan turut mengganggu juga bagaimana kesuksesan seorang siswa atau mahasiswa itu tadi. Intinya, idealnya ya seorang siswa atau mahasiswa yang baik, ada atau tidak ada dosennya di hadapannya secara langsung, itu dia akan memiliki integritas yang tinggi dengan tetap jujur apakah dia benar-benar mengikuti kelas dari awal sampai akhir atau dengan membohongi dosennya gitu. Jadi sebenarnya intinya ini ya Kak, kalau dalam pembelajaran daring ini bukan hanya siswa ataupun mahasiswa yang berusaha gitu kan untuk mengikuti pembelajaran, sedangkan dosen maupun guru juga mereka berjuang gitu kan untuk mempelajari teknologi ini agar bisa membuat siswa maupun mahasiswa itu tetap fokus dan mau belajar. Nah Kak, Kakak sebagai guru gitu kan, banyak terdengar gitu kan dari mungkin orang tua atau mungkin siswa ataupun mahasiswa bahwasannya dalam sistem pembelajaran daring ini banyak tugas ataupun proyek-proyek yang mungkin membebani siswa gitu. Nah, pandangan Kakak tuh gimana? Bener nggak nih gitu kan Kak? Kalau misalnya daring ini lebih banyak membebani siswa dalam tugas, homework atau apapun itu. Kalau ditanya benar atau enggak, ini relatif ya. Benar, ada fenomena yang seperti itu, dan tapi tidak berarti semuanya seperti itu gitu. Memang kita tidak menutup mata ya bahwa ada beberapa pengajar, guru ataupun dosen yang dia tidak menakar kemampuan siswanya. Jadi misalnya setiap pertemuan itu tugas ngasih materi, ngasih tugas kayak gitu setiap minggu, bahkan setiap pertemuan seperti itu. Dan tugasnya mungkin tidak 1 atau 2, mungkin bisa sampai 20 soal, bahkan ada yang 40 soal dan segala macamnya. Karena kayak saya pribadi juga, saya mengajar di tempat saya mengajar sekarang, tapi saya juga buka private gitu dari anak-anak sekolah lain. Nah, ada 2 sekolah yang berbeda, siswa yang saya ajar secara private. Nah, itu juga saya cukup kaget ketika melihat tugasnya itu sangat banyak sekali. Jadi satu pertemuan itu bisa 40 soal dikasih gurunya, tugas fisika. Saya nggak perlu bilang sekolahnya, tapi sekolah ini menurut saya sekolah yang cukup cukup terkenal juga di kota sekolah tersebut. Nah, ada 2 sekolah. Nah, ada juga yang gurunya ngasih tugas sewajarnya gitu, yang
ngasih tugas mungkin sekali pertemuan cuma 5 soal gitu. Tapi ada juga yang sampai 40 soal. Ini memang sangat membebani siswa ya menurut saya. Saya sendiri sebagai guru nggak setuju dengan guru-guru yang melakukan aktivitas seperti itu. Karena sudah jelas arahan dari kementerian juga, dari dinas pendidikan juga, boleh memberikan tugas kepada siswa, tetapi jangan membebani siswa. Artinya kalau mau ngasih tugas mungkin kalau yang berupa project, mungkin sekali sebulan ngasih projectnya. Itu pun yang nggak susah-susah amat. Atau kalau misalnya ngasih tugas esai mungkin 5 soal. Kalau misalnya pilihan ganda mungkin paling banyak 10 soal. Dan itu tidak setiap pertemuan. Mungkin bisa diselingi. Pertemuan kali ini materi, pertemuan berikutnya latihan soal, pertemuan berikutnya lagi pembahasan materi, dan segala macamnya diselang-seling. Tapi memang ada beberapa pengajar yang dia tahu adalah setiap pertemuan ngasih tugas, buka halaman sekian, kerjakan halaman sekian, kasih link segala macamnya. Ini memang membuat siswa menjadi stres. Nah, jadi bukan hanya siswa bukan hanya guru yang tadi merasa kecewa kepada siswa karena ada siswa ataupun mahasiswa yang tidak mengikuti pembelajaran dengan baik, tapi tidak dipungkiri juga ada siswa yang kecewa sama guru karena guru-gurunya seolah-olah tidak memahami siswa gitu. Bayangkan di SMA itu ada sekitar 15 pelajaran, kalau misalnya semua gurunya egois, setiap pertemuan setiap minggu itu ngasih tugas sebanyak 20 soal, 20 dikali 16 mata pelajaran, berarti ada berapa soal yang harus dikerjakan siswa gitu kan. Maka itu pentingnya guru juga pandai menakar kemampuan siswa, kalau ngasih tugas ya jangan yang sekaligus banyak gitu. Dan kasih tugas jangan setiap pertemuan, jangan setiap minggu seperti itu. Saya pribadi nggak setuju juga sih dengan sistem belajar yang seperti itu. Jadi tentunya semoga gitu kan selama dari ini guru-guru itu tetap pada porsinya gitu kan dalam memberikan tugas kepada siswa gitu kan. Karena kan tentunya daring ini banyaknya memang dikasih tugas gitu kan kalau murid-murid. Jadi mereka tuh sepertinya memang bosan, terus ya agak stres, tertekan juga mungkin gitu kan Kak. Selanjutnya nih Kak, mau bertanya nih kan, Kakak sebagai seorang yang berprestasi gitu kan. Selama pandemik ini mungkin banyak sekali dari mahasiswa ataupun siswa yang berprestasi itu mungkin ngestak atau kebingungan gitu kan. Yang biasanya mereka mungkin mengikuti event ataupun perlombaan, tapi mereka bingung gitu kan. Mungkin selama dari ini apa sih perlombaan atau event yang harus diikuti agar mereka tetap berprestasi, agar mereka tetap aktif mengikuti kompetisi-kompetisi itu. Nah Kak, kasih dong tips gitu kan Kak, dan trik agar mahasiswa maupun siswa ini tetap berprestasi meskipun dalam masa COVID ini dan dalam masa segalanya itu daring kayak gitu. Ya, ini menarik sih sebenarnya. Pertama, kembali lagi tadi yang udah saya sampaikan juga, miliki growth mindset, bahwa ambil peluangnya, jangan jadikan rintangan itu sebagai hambatan kita untuk berkembang. Itu yang harus kita yakini dulu dalam pikiran kita. Yang kedua, manfaatkan sisa waktu yang ada. Karena begini, dalam proses belajar secara online atau secara jarak jauh ini, khususnya untuk sekolah ya, yang saya tahu. Kalau kuliah saya kurang tahu sistemnya seperti apa. Tapi kalau sekolah itu jam belajarnya cuma dari pagi sampai siang. Jadi mulai dari jam 8 pagi sampai jam 11 atau jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Nah, artinya dari jam 12 sampai jam 5 sore atau jam 4 sore itu masih ada waktu luang. Nah, artinya ini lebih longgar kan waktunya. Siswa-siswi yang terbiasa aktif di sekolah, aktif berkegiatan, bisa memanfaatkan waktu yang sisa ini untuk mengikuti kegiatan secara online. Justru menurut saya, ruang gerak siswa itu bisa menjadi lebih luas dengan adanya aktivitas online ini. Jadi misalnya seperti ini, kalau selama ini siswa misalnya di Kabupaten A itu hanya bisa mengikuti kegiatan-kegiatan di kabupaten, tapi dengan adanya pandemi ini membuat aktivitas segala sesuatunya itu menjadi daring, siswa di Kabupaten A ini bisa aja mengikuti event nasional karena dari rumah gitu, hanya bermodalkan laptop atau hanya bermodalkan HP. Maka ini adalah peluang besar bagi siswa-siswi yang terbiasa aktif berkegiatan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan secara daring.
Nah, yang kedua, bagaimana caranya untuk mengisi waktu luang dengan mengikuti kegiatan secara daring ini? Maaf, yang ketiga ya, manfaatkan media yang ada dengan cara mengikuti akun-akun media sosial yang menyediakan informasi tentang pendidikan. Contohnya mengikuti media sosial Kemendikbud gitu ya. Kemudian juga kalau SMA itu ada Direktorat SMA, kemudian ada juga sekarang dari Kemendikbud itu mereka punya suatu departemen namanya Puspresnas, Pusat Prestasi Nasional. Nah, kemudian banyak juga komunitas-komunitas yang mengadakan kegiatan-kegiatan atau perlombaan secara online, dan itu bisa diikuti oleh siswa bebas dari sekolah mana aja tanpa seleksi dulu tingkat kabupaten atau tingkat provinsi. Jadi semuanya bisa ikut di sana. Kemarin aja Puspresnas itu ketika mengadakan festival lomba seni siswa nasional, biasanya itu kan ada seleksi tingkat kabupaten dulu, tingkat provinsi, baru dibawa ke nasional. Nah, tapi karena ada pandemi seperti ini, Puspresnas itu membuka seluas-luasnya bagi siswa siapa saja yang ingin ikut festival lomba seni siswa, itu boleh langsung mendaftar dengan ada rekomendasi dari sekolah. Jadi ini sebenarnya peluang yang justru terbuka lebar. Bagi saya kalau misalnya dibawakan nih ke kondisi saya, kalau misalnya saat ini saya adalah siswa SMA, justru saya mungkin kebingungan mana yang harus saya ikuti karena saking banyaknya informasi yang bisa diakses dengan mudah gitu, saking banyaknya perlombaan yang bisa diikuti dengan baik gitu. Bahkan kemarin juga Kemendikbud beberapa kali mengadakan kemah budaya secara online gitu. Jadi aktivitasnya bertemu dengan anak-anak dari seluruh Nusantara secara virtual, secara Zoom meeting. Kemudian juga ada juga kemarin lomba video dari Kemendikbud juga, ada juga lomba-lomba dari berbagai komunitas, dari kantor-kantor tertentu. Nah, kuncinya adalah pertama tadi punya growth mindset, yang kedua manfaatkan waktu yang ada, yang ketiga manfaatkan yang kita miliki, kita punya HP kita manfaatkan, kita punya laptop kita manfaatkan untuk apa? Mencari informasi dan berkreativitas. Karena kalau anak sekarang, saya selalu bilang sama siswa-siswa saya, kalian punya Instagram buat apa sih? Untuk scroll stalking seseorang gitu, untuk liatin timeline-nya mantan, liatin IGS-nya mantan dan segala macamnya gitu. Itu rugi, nggak zaman lagi hal-hal yang seperti itu gitu. Justru ketika kalian punya Instagram, kalian punya Facebook, punya Twitter, kalian follow akun-akun bermanfaat, kalian ikuti event-eventnya, bahkan bagi kalian yang suka TikTokan, daripada buat TikTok yang goyang-goyang nggak jelas, mendingan ikuti kompetisi TikTok yang lebih bermanfaat gitu. Karena sudah banyak sekali kan sekarang kantor-kantor atau komunitas yang berinovasi mengadakan TikTok Challenge yang isinya itu adalah konten yang bermanfaat. Nah, ini bisa dimanfaatkan oleh anak-anak sekarang, siswa-siswi sekarang. Jadi justru menurut saya dengan adanya pandemi ini, ruang gerak kita menjadi lebih luas, walaupun secara online, dan ruang berprestasi kita juga justru bukan terbatas, tapi lebih luas lagi. Tinggal bagaimana, apakah kita mau untuk bergerak ambil peluang, atau kita hanya berpikiran bahwa berprestasi itu hanya bisa dilakukan ketika ikut lomba secara offline saja. Jadi kembali lagi kepada growth mindset itu tadi. Gitu sih, Ria. Ya, jadi tergantung kita lagi kan, Kak, bagaimana manfaatkan sosial media kita gitu kan. Karena memang pada faktanya ini banyak sekali gitu kan siswa-siswa atau mahasiswa itu memang yang terpengaruh oleh kayak TikTok tadi gitu kan, Kak. Mungkin stalking yang nggak penting gitu kan. Jadi memang menghabiskan waktu di hal-hal yang nggak bermanfaat. Jadi seharusnya memang mereka menjadikan tantangan COVID ini sebagai hal-hal yang lebih bermanfaat. Nah, Kak, sebenarnya banyak lagi sih yang mau ditanyakan kepada Kak gitu kan. Cuman mungkin ini yang terakhir gitu kan, Kak. Kakak mungkin bisa ngasih tips dan juga semangat gitu kan, semangat belajar untuk semua pendengar publik di sini agar mereka termotivasi belajar dan juga tidak stres ataupun tidak bosan dalam pembelajaran secara daring ini gitu kan, Kak. Dan juga mungkin Kakak bisa ngasih closing statement gitu kan, agar kita semua ini tetap fokus pada tujuan kita dalam pendidikan ini dan juga semangatlah Kak, intinya belajar walaupun daring gitu. Apa ya? Karena closing statement ini saya takutnya kepanjangan. Saya kalau ngomong itu suka panjang soalnya. Dari tadi mungkin saya banyak ngomong kan dibandingkan Ria kayak gitu.
Yang ingin saya sampaikan adalah teman-teman, kita semuanya tanpa terkecuali pada hari ini ikut terdampak dari pandemi COVID-19. Ruang gerak kita memang menjadi terbatas secara fisik, tetapi menurut saya secara pikiran kita tidak terbatas selama kita bisa memanfaatkan apa-apa yang kita miliki, terutama kita memiliki gawai. Jadi manfaatkanlah gawai kita, laptop kita, HP kita, kuota kita untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang bermanfaat selama pandemi ini. Justru dari pandemi ini kita bisa belajar bahwa belajar itu bisa di mana aja, tidak terbatas oleh ruang, tidak terbatas oleh ruang kelas saja. Sekalipun dari dalam kamar, kita juga tetap bisa belajar selama kita punya koneksi internet yang stabil, kita punya gawai yang memadai, laptop atau HP. Jadi, ikutilah kegiatan-kegiatan bermanfaat secara online supaya kita terus terasah kemampuan dirinya dan wawasan kita juga semakin bertambah. Karena tidak bisa dipungkiri, aktivitas monoton yang kita lakukan itu membuat kita semakin stres kalau di rumah aja. Kalau misalnya nih kayak saya bidangnya nih kan suka di bidang pendidikan juga bidang menulis. Tapi sejak pandemi COVID-19, saya menaruh perhatian lebih kepada isu kesehatan mental. Jadi beberapa kelas-kelas atau seminar-seminar kesehatan mental saya ikuti dan itu memberikan pandangan baru ternyata kepada saya. Nah, barangkali ini juga bisa diterapkan oleh teman-teman. Coba tantang diri untuk belajar sesuatu hal yang baru dari pandemi ini. Sehingga nanti ketika kita masuk ke tahun 2021, ini kan bentar lagi masuk 2021. Maret sampai Desember 2020, aku di rumah aja, udah belajar apa aja sih? Itu bisa kita tanyakan ke diri kita dan kita bisa menemukan jawabannya. Justru kalau misalnya nih dari Maret sampai Desember, di rumah aja, dengan koneksi internet yang ada, HP yang ada, laptop yang ada, kita nggak punya skill tambahan bagi diri kita. Justru itu pertanyaan besar bagi diri kita, selama ini aku udah ngapain aja? Dan harusnya malu ketika nggak ada satu skill pun yang bertambah selama di rumah. Jadi teman-teman, yakinlah pandemi ini akan berakhir suatu hari nanti, tapi bukan berarti kita baru bisa bergerak ketika pandemi ini udah berakhir. Kita bisa memanfaatkan apa-apa yang kita miliki untuk terus belajar dan mengasah kemampuan diri. Kuncinya hanya satu, ada niat ditambah dengan tekad dan aksi yang nyata untuk berbuat. Itu aja.